Ini Terapi for Gatot Kaca, podcast buat lo yang sering bilang, enggak apa-apa kok, padahal ada banyak yang pengen diomongin. Even the strongest needs to talk. Hari ini gue nggak mau mulai dengan pertanyaan, gue cuma mau minta lo mengingat satu hal. Waktu SD atau SMP, orang-orang pernah manggil lo apa? Mungkin gendut, bego, cengeng, hitam, aneh, miskin, atau mungkin nama yang bahkan sampai sekarang lo masih nggak sanggup dengar. Lucunya, orang yang manggil itu mungkin bahkan udah lupa, tapi lo masih hafal, masih kepikiran. Belakangan gue nonton drama Korea Teach You Lesson. Banyak orang yang ngomong soal bullyingnya, soal sekolahnya, soal pelakunya. Gue malah berhenti di suatu yang lebih kecil, nama. Karena ternyata bullying jarang dimulai dengan pukulan. Bullying sering dimulai dengan panggilan. Dan semakin sering nama itu diulang, semakin pelan-pelan dia berhenti terdengar seperti ejekan. Dia mulai terdengar seperti fakta. Psikologi punya istilah yang menarik, yaitu verbal abuse imprinting. Otak anak belum punya filter yang cukup kuat untuk berkata, itu cuman omongan mereka. Yang terjadi justru sebaliknya. Anak akan bertanya, kalau semua orang bilang gue bodoh, jangan-jangan gue memang bodoh. Kalau setiap hari dipanggil jelek, lama-lama cermin pun ikut terdengar menghina. Yang paling berbahaya dari bullying bukan saat kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, tapi saat kata-kata itu pindah ke dalam kepala kita. Dan sejak hari itu, pelakunya boleh aja pergi, tapi suaranya tetap tinggal. Ada orang yang sekarang usianya 30 tahun, sudah sukses, sudah menikah, sudah punya anak, tapi setiap kali melakukan kesalahan kecil, suara pertama yang muncul bukan suara dirinya, melainkan dasar goblok. Dan ironinya, kalimat itu keluar dengan suaranya sendiri. Padahal yang pertama kali mengucapkannya, mungkin teman sekelasnya, waktu umur 11 tahun. Inilah yang disebut internalized shame. Rasa malu yang awalnya datang dari luar, lalu menetap dan akhirnya kita rawat sendiri. Kalau hari ini masih ada satu nama yang diam-diam lu percaya tentang diri lu, gue cuma mau bilang satu hal, orang boleh manggil lu apa aja. Tapi mereka nggak pernah berhak mendefinisikan siapa lu. Karena anak kecil memang percaya semua yang dia dengar. Tapi orang dewasa punya kesempatan untuk memilih cerita yang baru. Mungkin gak mudah, mungkin butuh waktu, mungkin butuh bantuan, tapi bisa sedikit demi sedikit. Lo bisa belajar mengganti suara di kepala lo dari gue memang gagal menjadi gue pernah dibuat percaya gue gagal. Dua kalimat itu kelihatannya mirip, padahal hidup yang lahir dari duanya sangat berbeda. Dalam hidup, kadang luka terbesar bukan bekas pukulan, bukan memar, bukan darah, tapi sebuah nama yang terus dipanggil. Sampai akhirnya kita ikut memanggil diri kita sendiri dengan nama itu. Kalau hari ini masih ada anak kecil di dalam diri lu yang sedang mendengar ejekan itu lagi, gue harap dia juga mendengar ini. Lu bukan nama itu. Lu tidak pernah nama itu. Sampai minggu depan, Gatot Kaca selalu terbang lagi, tapi dia terbang lebih ringan setelah duduk sebentar. Even the strongest needs to talk.